Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Perkenalkan, saya Gerhana Rizky Anugerah Ilahi dengan NIM 2015050074 dan rekan saya Ilham Khalid Al-Badri dengan NIM 2015050046. Kami dari kelompok 1, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Sosial, Politik, dan Ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hanif, STHI, MAG. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Pada penciptaan manusia, ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 59, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqahu mudghah fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka terkait surah Al-Mu'minun ayat 14. Setelah 40 hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu, dia pun bertukar rupa menjadi segumpal darah ketika ibu telah hamil dalam 2,5-3 bulan. Penggelegan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu. Pendingin, pemarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan setelah 40 hari berubah darah, dia berangsur kian membeku terus hingga jadi segumpal daging. Membeku terus hingga berupa sifatnya menjadi tulang. Di sekeliling tulang itu masih ada persediaan air yang kelak akan menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu. Mulanya hanya segumpulan tulang, tetapi kian sehari telah ada bentuk kepala, kaki, dan tangan serta seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh daging. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya roh, maka bernafaslah dia. Dengan dihembuskan nafas pada sekumpul tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia, saringan tanah di bawah sayur, buah-buahan, padi, jagung yang melekat ke dalam darah, jadi hormon dan menjadi mani. Sekarang telah bernyawa dan dia telah menjadi orang. Selanjutnya, teori penulis terkait bentuk terbaik atau sempurna. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang terbaik atau sempurna sesuai dengan porsi penciptaan masing-masing. Manusia yang diciptakan dengan anggota tubuh yang lengkap, seperti manusia pada umumnya yang normal, itu merupakan sebuah bentuk ciptaan terbaik dalam versinya. Adapun manusia yang tidak memiliki panca indera, semisal tangan atau kaki, juga merupakan ciptaan terbaik dalam versinya sendiri. Begitu juga dengan manusia yang terlahir dengan keadaan berkebutuhan khusus.
Nah, kondisi mereka bukan tidak sempurna, melainkan kesempurnaan yang mereka miliki tidak bisa dipahami oleh kasat mata karena keterbatasan akal kita yang tidak mampu menjangkau ilmu Allah yang maha luas. Nah, menurut opini dari penulis, tidak ada kata cacat bagi manusia yang terlahir tanpa anggota tubuh yang lengkap. Nah, istilah cacat itu hanya akan melekat kepada manusia yang dalam dinamika kehidupannya mengalami kehilangan anggota tubuh, semisal kehilangan tangan atau kaki dalam insiden laka lantas. Nah, manusia yang terlahir dengan anggota tubuh tidak lengkap, layaknya kebanyakan manusia itu adalah bentuk terbaik dalam versi mereka. Adapun dari segi pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait ibadah maupun amalan yang lainnya atas anggota tubuh nantinya, antara manusia dengan anggota tubuh yang lengkap maupun tidak akan memiliki porsi tanggung jawab yang berbeda. Maka dari itu, seperti apapun bentuk penciptaan yang ada pada diri kita, yakinilah bahwa itu adalah bentuk ciptaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah. Maka setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketetapan rezeki masing-masing sesuai kehendaknya. Tidak ada hambatan bagi manusia yang terlahir tanpa anggota badan yang cukup untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan bisa jadi manusia yang terlahir dengan kelengkapan anggota badan malah menuruti sifat malas dalam hidup sehingga tidak mampu survive dan berakhir menjadi beban dalam keluarga. Oleh karena itu, jika manusia mampu memanfaatkan apa saja yang tercipta pada diri mereka, maka akan maksimal pendapatan rezeki yang akan diperoleh.